Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ila qawlihi ta'ala walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Surat Al-Mu'minun ayat 1, 2, 9, 10, 11. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memperbaharui limpahan nikmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kita masih Allah mudahkan untuk hadir di rumah-Nya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan untuk menambah nikmat-nikmat yang kita syukuri, karena Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat dan salam di hari Jumat yang mulia ini terhitung sejak malam tadi sampai nanti maghrib adalah malam dan hari terbaik dalam sepekan. Dan kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW di malam dan hari terbaik ini untuk memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah cinta kepada beliau sehingga terbalas cinta beliau kepada kita. Dan mudah-mudahan salawat dan salam kita juga berbuah syafaat nanti di hari kiamat, di mana syafaat itu adalah harapan terakhir umat manusia. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kita semuanya. Wasiat al-awwalina wal akhirin. Wasiat sejak zaman pertama sampai nanti di akhir zaman. Wasiat ini akan selalu dikumandangkan. Dia menjadi rukun khutbah, sehingga tidak sah khutbah seorang khatib kalau dia tidak menyampaikan wasiat ini. Saking pentingnya wasiat ini. Apa wasiat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wasiat itu adalah wasiat takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan semua perintah yang wajib, tinggalkan semua larangan yang haram. Tapi takwa tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat. Kalau takwa atau ketaatan yang dibuat-buat, maka itu adalah bentuk kemunafikan, bukan bentuk ketakwaan. Maka takwa hanya akan lahir dari hati orang-orang yang beriman, dari hati orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaan dan kesempurnaannya, dan juga percaya bahwa dia akan kembali kepada Allah dan hidup abadi di akhirat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dua rukun iman inilah yang paling banyak oleh Allah ulang dalam Al-Quran, yaitu beriman kepada Allah dan akhirat. Orang yang beriman inilah insya Allah akan mudah mentaati Allah, menjalankan semua perintah yang wajib, dan meninggalkan semua larangan yang haram. Wasiat ini menjadi penting kaum muslimin yang dirahmati Allah. Karena kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini,
dan menempuh perjalanan yang masih sangat panjang. Maka ibarat orang ingin musafir dan menempuh perjalanan, maka tentu dia menyiapkan diri agar dia bisa bahagia dalam perjalanannya, selamat. Maka sebaik-baik bekal kita menempuh perjalanan yang masih sangat panjang itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Mu'minun yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, ayat 1, ayat 2, kemudian lompat ke ayat 9 sampai ke ayat 11. Maka khatib memberi judul khutbah pada siang hari ini adalah kunci kesuksesan dunia akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana khatib sampaikan di awal tadi bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Di depan kita masih panjang perjalanan. Semua yang mati sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ini itu masih berada di alam pembatas, alam barzakh antara dunia dan akhirat. Belum ada yang masuk ke akhirat. Nanti di hari kiamat ditiupkan sangkakala yang kedua, maka dibangkitkanlah seluruh manusia yang masih berada di alam barzakh itu, barulah semuanya memasuki alam yang abadi. Itulah yang kita sebut dengan akhirat. Maka masih sangat panjang perjalanan di hadapan kita, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka oleh sebab itu, kita ingin bahagia, kita ingin sukses, bukan hanya di dunia, tapi justru kita ingin sukses di kehidupan kita yang sebenarnya, kehidupan kita yang abadi, yaitu di akhirat. Dan Allah sudah memberikan kunci sukses itu. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung dan sukses orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Apa kriterianya? Apa kunci suksesnya? Ayat ini panjang. Allah memberikan beberapa kriteria karena waktu khutbah kita pendek. Khatib mengambil kriteria pertama dan kriteria terakhir. Pembuka dan penutup kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang kedua, allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman yang beruntung itu adalah karakter pertamanya, sifat yang pertamanya adalah mereka dalam salat mereka khusyuk. Jadi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Itu karakter pertama. Karakter kedua, ketiga, keempat, kelima tidak kita bahas. Kemudian kita lompat ke ayat yang ke-9. Allah menutup karakter-karakter orang yang beriman itu dengan firman-Nya, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Jadi ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah buka karakter kesuksesan orang mukmin itu dengan salat dan Allah tutup juga dengan salat. Mungkin perbedaannya sedikit. Pertama, Allah menyatakan kualitas salat, yaitu salat yang khusyuk, salat yang merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, salat yang hatinya hadir, bukan hanya jasad dan fisiknya saja. Sementara yang ke-9 itu adalah kuantitas salat, bahwa bukan hanya sekedar khusyuk dan kualitas salatnya bagus, tapi juga tidak ada salat wajib yang ditinggalkan. Jadi kuantitasnya dia jaga dan kualitasnya juga dia jaga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khatib memilih judul ini? Karena di akhir zaman ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada dosa besar yang sebahagian besar umat Islam menganggap ringan. Enjoy aja berbuat dosa besar tersebut. Apa dosa besar itu? Dosa besar itu adalah meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Kenapa khatib mengatakan dosa besar? Tidak ada lagi dosa yang lebih besar dari itu dalam Islam. Kenapa? Karena itulah kewajiban pertama dan utama dalam Islam. Satu-satunya kewajiban di langit tanpa perantara antara Allah dan Rasulullah SAW. Saking pentingnya kewajiban itu. Dan itulah satu-satunya kewajiban syariat Islam, fikih rukun Islam yang diwajibkan di Mekah, periode Mekah. Selain itu di Madinah. Saking pentingnya sholat itu. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, berarti kalau itu adalah kewajiban pertama dan utama, kewajiban tertinggi dalam Islam, maka pahalanya adalah pahala yang terbesar. Sebaliknya ketika meninggalkannya,
maka dosanya juga dosa yang terbesar. Dan itu bisa kita buktikan dalam kitab-kitab fikih. Khatib sudah belajar di Fakultas Syariah di Madinah Munawwarah sekitar 9 tahun dan sudah belajar kitab-kitab fikih 4 mazhab, bahwa hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan mengakui dia kewajibannya tapi dia malas saja, maka yang paling ringan hukumannya adalah mazhab Hanafi, yaitu dipenjara seumur hidup sampai dia mau sholat lagi. Itu yang paling ringan. Adapun 3 mazhab yang lain, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu sepakat mengatakan orang yang tidak mau sholat kemudian dipanggil oleh hakim, tidak mau juga sholat, dibunuh. Dosa itu ada sebahagian yang Allah berikan atau Allah tetapkan di dunia hukuman fisiknya. Berzina cambuk 100 kali. Kalau sudah menikah berzina juga dirajam, mati. Mencuri potong tangan. Itulah yang kemudian ditakuti oleh kaum muslimin sendiri, bahwa itu syariat Islam yang sadis. Tapi Allah Maha tahu ada hikmah yang besar di balik hukuman fisik tersebut. Maka itu seimbang dengan dosa yang dikerjakan. Dicambuk, dipotong tangan, dirajam dan sebagainya. Maka meninggalkan sholat itu dipenjara seumur hidup atau dibunuh. Berarti lebih parah dari berzina, lebih parah dari mencuri, lebih parah dari minuman keras. Khatib mesti menyampaikannya kaum muslimin dirahmati Allah agar jangan lagi, terutama generasi muda Islam, enjoy aja ninggalin sholat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan sukses di kehidupan kita yang sebenarnya menghadap Allah ketika kita kewajiban pertama dan utama ini kita abaikan begitu saja. Dan tidak ada gunanya sukses di dunia 100 tahun penuh kenikmatan ketika kita tidak sholat dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mulailah penderitaan yang abadi yang pasti akan kita alami selama-lamanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Allah Maha Penyayang kepada kita. Allah tidak pernah memberatkan hamba-hambanya. Syariat Islam tidak pernah berat. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Inna ma'al usri yusra. Allah tidak pernah memberatkan hambanya. Maka kewajiban dalam Islam tidak banyak. Kewajiban yang harian itu hanya sholat saja. Dan itu hanya 5 waktu sehari semalam. Total rakaatnya hanya 17 rakaat saja yang wajib. Dan 17 rakaat itu kita bisa melaksanakannya hanya dalam 1/4 jam total. 1 rakaat 1 menit selesai. 15 menit selesai 17 rakaat. Kenapa khatib berani mengatakan itu? Karena rukun salat itu tidak banyak. 13 saja. Itu saya dijaga. Kalau memang malas mengerjakan yang sunat-sunatnya. Yang penting kita sholat. Yang wajib dibaca hanya takbiratul ihram, al-fatihah. Yang lain-lain tidak. Nanti di tahiyat akhir ada sholawat, ada tasyahud, ya, sholawat dan kemudian salam. Kemudian yang lain itu perbuatan, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah memberikan kita nikmat setiap detik dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak bisa mengorbankan waktu sedikit, tenaga sedikit, 1/4 jam sehari untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban kita yang paling utama. Tidak ada alasan sebenarnya meninggalkan sholat itu berat atau berat sholat itu. Dia sangat-sangat ringan. Tapi Allah membuka pintu seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepadanya dengan amalan ibadah yang utama ini, dengan berbagai macam jenis sholat sunat yang rakaatnya bukannya puluhan, mungkin sampai ratusan. Tidak mampu kita melaksanakan semua sholat-sholat sunat itu dalam kehidupan kita. Tapi yang wajib kita laksanakan hanya 17 rakaat saja 1/4 jam. Selesai. Kalau tidak berjamaah. Dan berjamaah juga tidak wajib. Maka khatib meminta, memohon, menghimbau semua kaum muslimin yang sudah baligh. Jangan pernah sia-siakan sholat. Jangan-jangan musibah di tahun 2020 yang menimpa dunia ini. Dan juga khusus Indonesia dan banyak sekali. Allah uji kita dengan berbagai macam hal.
Itu mungkin karena dosa-dosa kita yang sudah terlalu banyak, insya Allah. Allah berikan kita pelajaran. Dan tidak akan Allah cabut cobaan dan ujian itu kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling wajib kita laksanakan adalah salat 5 waktu sehari semalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal